Alleluia, 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 alleluia. Căceatul puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căceatul puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah secara mandiri di rumah masing-masing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berita jemaat pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 bertepatan dengan Hari Perempuan GKE sebagai berikut. Petugas ibadah, gabungan dari SPPR Lingkungan Yordan dan Lingkungan Efrata. Liturgus Penetua Eta Amoria Esos, Pendeta Pelayanan Bapak Pendeta Reski Nayar Metosalah MTH. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 dan Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Baiklah, untuk memulai ibadah kita bersama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 245 ayat 1. Seperti wanita di pinggir sumur. Jemaat diundang berdiri. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah kita merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah kudus di hadapan Tuhan. Majulah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mendasarkan ibadah kita di dalam pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang maha adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang maha kasih, sekarang dan selamanya. Kita bersama-sama mengagungkan kebesaran nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama hingga yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, setelah kita dengan penuh kerendahan hati menyanyikan lagu pengakuan dosa tadi serta memuliakan nama Tuhan, mari kita bersama mendengarkan dengan penuh sukacita berita anugerah ini yang kita sambut dengan sikap berdiri. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu.
karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu ketika kami berduka. Engkau menghiburkan kami ketika kami letih lesu. Engkau menguatkan kami ketika kami jatuh. Engkau mengangkat kami ketika kami kehilangan pengharapan. Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Roma 8 ayat yang pertama hingga yang ke-11 dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dan dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, kita sambut pembacaan firman Tuhan yang penuh kuasa dengan menyanyikan kidung pujian Firman Jadi Manusia. Yang di antara
Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan sekalian, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Perjanjian Lama, yakni dari Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami akan merenungkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam kami membaca dan merenungkannya. Sebab kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan, ketidakmampuan dan keberdosaan kami. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Demikian pula hamba-Mu ini berkati dan sertai meski dalam segala kelemahan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami. Berfirmanlah bagi kami, sebab jemaat Tuhan sedia mendengarkan firman-Mu yang kudus dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 dengan perikop Esau dan Yakub. Demikian firman Tuhan bagi kita. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub
dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Esau dan Yakub merupakan kisah yang selalu membuka ruang Bapak Ibu untuk dipahami, bahkan membuka ruang untuk diperdebatkan, baik yang memunculkan hal-hal positif sampai juga memunculkan hal-hal yang negatif. Permulaan kisah ini dimulai dengan menuturkan riwayat silsilah dalam ayat yang ke-19 dalam perikop kita tadi. Silsilah yang dimaksudkan untuk menekankan kesetiaan Allah dan kesetiaan Allah terhadap janjinya tersebut. Janjinya terhadap Abraham dan keturunannya. Maka dengan sengaja pada permulaan ayat 19 tadi disebutkan, ditekankan, disebutkan juga nama Abraham sebagai orang tua di mana Allah mengadakan perjanjian. Jadi menekankan kesetiaan janji Allah, Allah setia terhadap janjinya dan tidak ingkar tentang Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Janji setia Allah ini tentu berkaitan dengan anugerah atau kasih karunia Allah itu seperti mula-mula kepada Abraham Bapak Ibu. Karena Abraham dipanggil oleh Allah dan dipilih oleh Allah adalah karena anugerah atau kasih karunia Allah, adalah karena inisiatif Allah dan kedaulatannya yang mutlak, yang absolut, tidak bisa diganggu gugat. Jadi ada tema anugerah atau kasih karunia di mana Allah memilih Abraham dan itu merupakan hak mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagaimana yang kami katakan tadi, terhadap anugerah kasih karunia ini bisa membuka perdebatan juga. Perdebatan seperti apa? Misalnya yang mengarah pada tidak adilnya kedaulatan Tuhan itu. Seperti dalam narasi kisah Esau dan Yakub ini. Mengapa Yakub dipilih? Padahal jelas-jelas ia merupakan seorang yang penipu. Apalagi ini terhadap kakaknya, terhadap saudaranya sendiri. Makanya selalu ada muncul ruang untuk mempertanyakan, mengkritisi, bahkan memperdebatkan ini. Bahkan akhirnya tadi bisa jadi orang melihat, oh Tuhan tidak adil. Katanya Tuhan kasih, katanya Tuhan adil. Tapi di mana keadilan Tuhan ketika kebaikan Tuhan yang justru memilih Yakub? Padahal Yakub adalah seorang yang penipu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketidakadilan tersebut kembali meluas lagi kalau kita baca tadi perikop kita Bapak Ibu saudara-saudari, meluas tidak hanya terhadap Tuhan, tetapi juga ini merupakan situasi kompleks di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga di mana menyangkut problema keluarga. Ada Ishak yang lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih kasih kepada Yakub dalam hal ini. Jadi situasi ini begitu kompleks yang juga terjadi dalam kehidupan keluarga tersebut. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam pengantar tadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara-saudari sekalian, kisah ini selalu membuka ruang untuk dipahami bahkan diperdebatkan. Misalnya juga kalau kita pandang dari sudut cara berpikir etis, misalnya dalam memahami perikop kisah dan narasi yang sudah kita renungkan tentang Esau dan Yakub ini. Pertama dari prinsip deontologis, yaitu benar atau salah. Yakub bisa dianggap benar, Esau salah karena menjual hak kesulungannya. Tetapi cara berpikir seperti ini, deontologis tentang benar atau salah, tidak juga menjadi penyelesaian yang tanpa masalah lagi. Masalahnya adalah bahwa prinsip ini bisa menjadi legalisme yang beku dan juga kaku.
Masalahnya yang benar tadi belum tentu yang baik. Yang benar belum tentu baik. Karena itu prinsip kedua adalah prinsip tujuan dan akibat, yang disebut sebagai prinsip teleologis. Yakub bisa dilihat salah, tetapi bila tujuannya baik, maka bisa dilihat tindakan Yakub itu merupakan tindakan yang baik. Tapi lagi-lagi prinsip ini bukan juga tanpa masalah. Masalahnya adalah bahaya yang disebabkan adalah bahaya utilitarianisme sempit, yang bisa dilihat hanya memikirkan untung rugi, hanya menghalalkan segala cara, dan bahaya hedonisme, kesenangan untuk diperoleh dengan cara apapun, dengan cara-cara yang halal. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip kontekstual, yaitu tepat dalam situasi. Tindakan Yakub bisa dilihat dan dianggap dalam situasi kondisi tertentu merupakan tindakan yang paling tepat, karena sikonnya yang dihadapi adalah seperti yang dihadapi oleh Yakub, dan tindakan itu bisa dianggap sebagai yang paling tepat. Tetapi lagi-lagi prinsip ini pun bukan tanpa masalah, sebab bisa jadi prinsip ini menjadi etika situasional yang sempit, relatif, abu-abu, tanpa ada kejelasan yang pasti. Karena itu semua tindakan, semua cara pandang, semua penafsiran terhadap kisah ini tentu selalu membuka ruang untuk ditafsirkan dengan berbagai pandangan dan dengan berbagai cara. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, dari sisi penafsiran naratif juga memberikan sumbangan yang begitu besar. Narasi teks kita memperlihatkan kita mendapati pesan narasi dalam kisah ini dalam ayat yang ke-34. Ditekankan dalam narasi teks yang dipakai juga dalam penafsiran naratif berdasarkan teks ini. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dari sisi narasi tadi bisa menekankan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan, namun juga bukan berarti Yakub terbebas dari kesalahan yang ia lakukan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa Tuhan memilihnya? Kalau Yakub juga salah, Esau juga salah. Tentu saja Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada anugerah atau karunia yang Tuhan berikan. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Walaupun kita tahu Esau pun salah, Yakub pun juga salah sesungguhnya. Tetapi karunia Allah, anugerah Allah itu ia berikan karena kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam Alkitab, tema-tema seperti itu begitu menonjol Bapak Ibu, yang satu lebih dikasih daripada yang lain. Kita jumpai misalnya Abraham mengasihi Ishak daripada Ismail, Yakub lebih dikasihi daripada Esau, Yusuf lebih dikasihi daripada saudara-saudara yang lain. Dan dalam nas kita juga terlihat tema seperti itu. Dan tim penyusun Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis juga menyandingkan nas kita pada hari ini dengan pembacaan pertama yang kita bacakan tadi dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 dengan benang merah. Kata-kata kunci yang menyambung kedua pembacaan ini adalah orang percaya mendapat anugerah sebagai ahli waris, atau dalam kata lain hak kesulungan diberikan, hak untuk menerima janji-janji Allah. Hak kesulungan ini yang bertitik temu dengan tindakan Esau mementingkan perkara makan sup kacang merah saja. Jadi akhirnya orang yang mendapat anugerah Allah ini hidup dalam roh, hidup dalam kepercayaan. Jadi berlawanan dengan hidup dalam daging, dan bertitik temu tadi dengan tindakan Esau, bertolak belakang. Jadi nas kita begitu berhubungan. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, anugerah Tuhan ini begitu luar biasa. Sebab kenapa orang yang salah bisa dibenarkan Tuhan, tetapi terhadap anugerah ini pun kita tidak boleh menjadikannya sebagai sesuatu yang
yang murahan. Kemurahan Allah hendaklah kita tidak lihat sebagai sesuatu yang murahan, tetapi patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Sebab kita pun bisa saja menjadi seperti Esau atau juga seperti Yakub, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama dapat dipersalahkan dan juga sama-sama bisa salah. Tetapi ketika ada anugerah Tuhan itu tentu kita patut bersyukur. Nah, kemudian selanjutnya juga anugerah Tuhan ini juga muncul secara tersirat dari pergumulan Ribka. Dan juga berhubung ini adalah Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, tentu tidak menjadi kebetulan nas kita diperhadapkan dan disusun oleh penyusun tim Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, di mana Ribka juga mendapat bagian penting di dalam kisah tersebut, dan keteladanannya juga dapat menjadi sumbangsih di dalam iman percaya orang-orang Kristen. Pergumulan Ribka adalah tentu saja secara jelas dalam nas kita tadi disebutkan Ribka mandul, sama seperti Sarah, seperti Rahel, seperti Hana. Dan kemandulan ini adalah pergumulan tidak saja bagi orang-orang Ibrani pada saat itu, tetapi juga bagi kita sekalian pada masa ini. Mandul disebutkan sebagai akarah dalam bahasa Ibrani yang tidak hanya berhubungan dengan kata-kata tidak berbuah. Tidak saja diartikan seperti tidak berbuah, tetapi lebih dari itu, kata akarah ini lebih berkonotasi juga dan berhubungan juga dengan pengertian terlantar, hancur, dan tumbang. Oleh karena itu pemahaman terhadap kata tersebut dalam kehidupan budaya orang Ibrani kuno secara linguistik adalah memiliki logika. Seorang perempuan tidak punya anak seperti tidak punya akar. Maka tidak punya akar, maka dia tidak memiliki tempat untuk berpijak. Tidak ada pondasi dan dia akan tumbang. 20 tahun menanti Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena di dalam nas kita disebutkan ketika Ishak 40 tahun mengambil Ribka menjadi istrinya. Lalu Ribka melahirkan, umur Ishak adalah 60 tahun di dalam nas kita. Maka artinya 20 tahun mereka menunggu, dan penantian ini adalah penantian yang tidak mudah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sedangkan janji Tuhan dari keturunan Abrahamlah akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi kalau mereka tidak punya anak, bagaimana janji Tuhan ini? Itu begitu berdampak kepada iman percaya mereka juga, khususnya juga iman percaya Ribka. Namun akhirnya Tuhan menolong Ribka. Tuhan menjawab doa Ishak dan menolong Ribka sehingga istrinya melahirkan. Nah, dalam nas kita, kata uterus ini atau diartikan sebagai kandungan atau rahim disebut sebagai rekem dalam bahasa Ibrani. Kata rekem ini berhubungan juga dengan kata rakam, kata tunggal, dan rakamim dalam kata jamak dalam bahasa Ibrani yang berarti belas kasihan atau karunia atau rahmat. Juga mirip-mirip dengan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab tadi dan diartikan sebagai rahmat. Jadi ada anugerah kasih karunia Tuhan sehingga seorang perempuan bisa mengandung di dalam kehidupannya. Namun lagi-lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, meski demikian doanya dijawab, penantiannya dijawab, tetapi kembali lagi problem Ribka tidak stop, tetapi tetap berlanjut. Dapat kita dapati bahwa anak-anaknya di dalam rahimnya sudah bertolak-tolakan sejak di dalam rahimnya. Sehingga Ribka berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Bayangkan Bapak Ibu, tentu terlebih-lebih Bapak Ibu yang adalah seorang perempuan tentu lebih memahami apa yang disiratkan dan dimaksudkan dari perkataan seorang perempuan seperti Ribka. Jika demikian, mengapa aku hidup? Ketika anak di dalam kandungannya bertolak-tolakan dan ia adalah ibu mereka. Namun kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan, meski pergumulan ini berat, tetapi Ribka tetap memberikan teladan di dalam kehidupannya. Dan pergumulan ini kita lihat sebagai suatu yang bersifat konflik begitu
besar dan berat. Sebab bertolak-tolakan ini berakar dari kata ratsat di dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah mematahkan, melawan dan menindas. Jadi tidak sekedar dia bertolak-tolakan, tetapi sejak di dalam kandungan sudah seperti mereka berkonflik besar, dan ini merupakan nubuatan yang Tuhan nyatakan terhadap bangsa Israel dan bangsa Edom. Karena Yakub akan menjadi bapa leluhur Israel dan Esau akan menjadi bapa leluhur orang-orang Edom. Tetapi dalam problem yang begitu berat, Ribka pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia tidak pergi meminta petunjuk kepada siapa-siapa atau apa-apa, tetapi ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan tindakan Ribka menggenapi nubuat Tuhan yang menjadi jawaban atas pertanyaannya. Meskipun Bapak Ibu jemaat Tuhan meski sedia menanggung segala konsekuensi. Apa maksud kami? Konsekuensinya bisa dilihat Ribka ini tidak adil, Ribka ini tidak benar, Ribka tidak baik dan seterusnya. Tetapi sedikit banyak bagaimanapun tindakan seorang ibu yang bernama Ribka ini adalah menggenapi nubuatan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Ribka tetap berani, Ribka tetap setia meski dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung olehnya. Kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dapat bersyukur atas anugerah Allah ini, dan di dalam kehidupan kita juga secara khusus dalam memperingati dan merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis ini, kaum perempuan, kaum ibu sekalian juga dapat tetap menjadi teladan sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini di seluruh gereja Kalimantan Evangelis, di mana kaum ibu kaum perempuan sudah menyatakannya secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian dalam kehidupan kita. Amin. Perkara
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan, marilah kita kembali bersatu dalam doa yang akan kita nyatakan kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam Putra-Mu, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang senantiasa memelihara kami seluruh orang percaya di tengah dunia ini melalui Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan iman pengharapan seluruh umat percaya di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Secara khusus di tengah-tengah pergumulan bersama yang sedang kami hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan secara teristimewa kami juga berdoa bagi kaum perempuan di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis, bahkan di seluruh dunia ini yang sudah dengan setia mau berkenan bersedia menjadi alat di tangan Tuhan untuk dipakai mewartakan kebenaran firman Tuhan meski harus menghadapi berbagai konsekuensi, tantangan, hambatan yang dialami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga bahwasannya pada hari ini kami secara khusus di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis merayakan, memperingati, mensyukuri hari ini, sebab hari ini kami merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh pelayanan kaum perempuan di Gereja Kalimantan Evangelis ini. Terbukti pelayanan begitu giat, begitu rajin dilaksanakan oleh kaum perempuan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa kaum perempuan sebagaimana Tuhan sudah terbukti memberkati seluruh hamba-hambamu secara khusus kaum perempuan dari kesaksian kebenaran firman-Mu yang kudus mulia. Meski kami sadar bahwa mereka pun juga menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak serta-merta menjadikan mereka pribadi yang terbebas sama sekali dari pergumulan. Tetapi di tengah pergumulan itu terbukti kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu menolong mereka, memberi kekuatan, memotivasi mereka untuk menghadapi pergumulan yang besar yang dihadapi oleh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan menolong dan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah upaya pekabaran Injil senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah terbukti memberkati orang-orang percaya dari sejak dahulu kala, memberkati rasul-rasul, murid-murid, dan seluruh hamba-hamba Tuhan sebagaimana kesaksian firman Tuhan di dalam Alkitab yang kami imani dan kami yakin dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh upaya pekabaran Injil, berkati kami juga, berikan juga hikmat pengertian, sehingga kami dapat juga menyeimbangkan iman pengharapan kami dengan hikmat yang Tuhan beri, sehingga kami menjadi pribadi yang beriman, berpengharapan sekaligus berhikmat, terutama di tengah-tengah pelayanan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi kaum perempuan di seluruh gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan berkati dari tingkat majelis sinode, majelis resort, sampai juga majelis jemaat dan kelompok jemaat. Tuhan yang menolong dan memberkati. Meski kami sadar ada banyak sekali keterbatasan, hambatan, tantangan, konsekuensi, diskriminasi yang ada, tetapi kami memohon pertolongan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memampukan hamba-hamba-Mu Tuhan. Sebagaimana pelayanan yang dinyatakan dengan tulus ikhlas, sebab kami sadar dan percaya bahwa Tuhan melihat hati kaum perempuan yang melayani di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis dan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami secara khusus di resort GKE
Tamiang Layang ini dan di seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga bagi penanggulangan dan upaya dalam memerangi pandemi COVID-19 ini oleh pemerintah kami, pemerintah negara Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. Demikian pula dengan para medis, Tuhan berkati dan setiap pihak yang terlibat di dalamnya Tuhan tolong dan mampukan, sebab kami sadar Tuhan layak dan patut untuk dipercaya, sebab janjimu tidak pernah ingkar dan kesetiaanmu tidak mampu kami sanggah dengan apapun, sebab Tuhan memiliki kesetiaan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami, mampukan kami untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini meskipun di tengah pergumulan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang terdapat dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 hingga yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan bagi keluarga kami, bagi usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu mencukupi setiap kebutuhan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Jika sebentar kami ingin mempersembahkan syukur kami untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur ini, agar boleh berguna bagi sesama kami dan bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati pula kami masing-masing memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sementara kita mempersembahkan persembahan syukur kita, kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat nomor 147. Pelengkap Kidung Jumat nomor 147 bait yang pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak sekalian, kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020, dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja Tuhan Yesus memberkati.